Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IKMI Rizkana Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang keagamaan. Tapi alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal berarti tak sayang. Nama saya Febri Susanto. Asal saya dari Yogyakarta. Lahir pada tanggal 3 Februari 1945. Untuk mengenai status pekerjaan, saya bekerja di perusahaan Sumiden Sinterik Komponen Indonesia. Di sini dalam pembuatan sebuah spare part motor dan mobil jenis seperti transmisi, gear transmisi dan sebagainya. Letaknya di Delta Silicon 5, di depan belakang Hankook tepatnya. Mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Terlebihnya kita langsung saja mengenai permasalahan tentang keagamaan. Keagamaan di sini saya mengambil tentang tema konsep etika, moral, dan akhlak. Mungkin tentu Anda tahu tentang akhlak. Akhlak, berbicara tentang akhlak berarti berbicara langsung tentang konsep al-husna dan al-qubun. Menurut Mu'tazilah, al-husna adalah suatu yang menurut akal bernilai baik dan suatu yang menurut akal bernilai buruk. Dan bagi Mu'tazilah, baik dan buruk itu adalah ukurannya adalah akal manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah al-sunnah, berpendapat bahwa yang dapat menentukan baik dan buruk bukan akal tetapi wahyu. Oleh karenanya, al-sunnah berpendapat bahwa al-husnun adalah suatu yang menurut Al-Quran. Dalam al-sunnah adalah baik al-qubun adalah menurut Al-Quran dan al-sunnah ada. Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akikah yang syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akikah telah mendorong pelaksanaannya syariat, akan lahir akhlak yang baik. Atau dengan kata lain, akhlak merupakan perilaku tanpa apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasarkan akikah. Secara rinci, kajian akhlak itu meliputi baik dan buruk. Pengertian baik dan buruk ini menerangkan apa yang harus dilaksanakan atau harus yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Menjelaskan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Perbuatan menerangkan jalan yang harus dilalui untuk berbuat. Menurut
Ibnu Miskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sejalan dengan apa yang ungkapan Ibnu Miskawi, Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan atau pikiran. Menurut Arabi, hati manusia bisa jelek dan rusak juga bisa baik suci adalah faktor dari di dalam diri manusia ada 3 nafsu, dan ada 3 nafsu ya. Yang pertama nafsu swawaniyah. Apa sih itu? Yaitu nafsu ini ada pada manusia dan ada juga pada hewan. Nafsu adalah nafsu yang cenderung pada kelezatan, misalnya makan, minum, dan syahwat jasmaniah, misalnya bersenang-senang dengan perempuan. Kalau nafsu ini tidak dikendalikan, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Dan yang kedua, nafsu al-qadabiyah. Nafsu ini adalah ada pada manusia juga dan ada pada juga hewan, sama seperti nafsu syahwaniyah. Tapi bedanya nafsu yaitu nafsu yang cenderung pada amarah, merusak ambisi, dan senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Nafsu ini lebih kuat dan berbahaya ketimbang nafsu syahwaniyah bagi pemiliknya jika terkendalikan. Ia cenderung kepada pemarah, sangat ikdu, dengki maksudnya, tergesa tidak tenang cepat, dan bertindak untuk menaklukkan musuhnya tanpa pertimbangan matang dan rasional. Yang ketiga adalah nafsu al-nathikah, yaitu di sini nafsu yang membedakan antara manusia dan binatang. Nafsu ini yang dengan nafsu ini manusia mampu berzikir, mengambil hikmah, memahami fenomena alam, dan dengan nafsu ini manusia menjadi agung, besar cita-citanya, kagum terhadap dirinya sendiri, bersyukur kepada Tuhannya. Dan adapun macam-macam akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua sesama manusia. Di sini akhlak kepada Allah bukan beribadah kepada Allah, maksudnya beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah
karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam ajaran Islam sangat luar biasa karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh karena itu, berusaha berdoa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas setiap muslim. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya. Sebagai manusia itu dipandang sebagai orang yang sombong, suatu perilaku yang tidak disukai Allah. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah tentang menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang kelima adalah tawadu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui pada dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan perintah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri juga. Yang pertama, yang akhlak kepada diri sendiri, sabar. Yang pertama, sabar yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan pemerintah terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua adalah syukur. Syukur di sini yaitu berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga adalah tawadu. Di sini yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. Orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Adapun akhlak kepada ibu dan bapak, akhlak kepada ibu dan bapak adalah maksudnya berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik pada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan, antara lain seperti menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban maksudnya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Akhlak kepada yang selanjutnya adalah akhlak kepada keluarga.
Di sini akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak. Maka akan lahir dibawa pada orang tua. Demikian sebaliknya akan lahir kepercayaan orang tua pada anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi semua pihak dalam keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan, maksudnya keakraban dan keterbukaan di antara anggota keluarga, dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, rumah bukan hanya menjadi tempat menginap, tapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan, menjadi surga bagi penghuninya. Melalui komunitas seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Betapa penting kedudukan akhlak dan dalam Islam. Al-Quran bukan hanya memuat ayat-ayat yang spesifik berbicara masalah akhlak, malah setiap ayat yang berbicara mengenai hukum, sekalipun salah satu ayat mengenai akhlak terdapat dalam hadis Quran Al-Baqarah ayat 167. Yang artinya haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di masa dalam mengerjakan haji. Selanjutnya tasawuf. Tasawuf di sini adalah pendekatan diri kepada Tuhan Allah dengan cara mensucikan dari tafsiyat al-kibli. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat melihat Tuhan. Al-Marifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Menurut Junun al-Misri, ada 3 macam pengetahuan tentang Tuhan. Yang pertama, pengetahuan awam. Tuhan satu dengan perantara ucapan syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama. Di sini adalah Tuhan satu menurut logika akal. Yang ketiga adalah pengetahuan kaum suf. Tuhan itu satu dengan perantara hati sanubari. Pengetahuan yang disebut pertama dan kedua menurut Harun Nation belum merupakan pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Keduanya masih disebut ilmu pengetahuan dalam arti ketiga lah yang merupakan pengetahuan hakiki tentang Tuhan.
atau ma'rifah. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati asofiyat al-qalb, agar setelah hatinya suci yang muncul dan perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perhatikan, akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari pensucian hati. Persoalan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana cara mensucikan hati. Dalam tasawuf, metode tasflat al-qalb dalam pendapat para suci adalah dengan ijnaf al-kumanawiyah, yaitu menjauhi larangan Tuhan. Ada al-husbul, melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhan adalah al-nafilat, melakukan hal yang disunahkan, dan al-hiyadah. Hiyadah artinya Tuhan adalah nafiyah, melakukan hal yang disunahkan. Maksudnya riyadah artinya latihan spiritual sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah, sebab yang mengotori hati manusia adalah kemaksiatan yang diperbuat manusia akibat ia lengah dan bujukan nafsu dan godaan setan. Kemaksiatan dapat mengakibatkan hati manusia kotor, kalam, berkarat, sehingga hati tidak berfungsi, malah dapat mati. Kalau para sufi, keadaan hati itu ada 3 macam. Yang pertama hati yang mati, yaitu hatinya orang kafir. Keduanya hati yang hidup, yaitu hatinya orang beriman. Dan ketiga hati yang kadang-kadang hidup dan kadang-kadang mati. Itulah hati orang fasik dan munafik. Yang harus diperjuangkan adalah bagaimana cara memperoleh istiqomah dalam kehidupannya, dan bagaimana cara memperoleh istiqomah dalam hati. Ini pun bagian yang bahasan ilmu tasawuf, berbicara tujuan ilmu akhlak berarti berbicara tujuan Islam itu sendiri. Sebab pada dasarnya akhlak adalah aktualisasi ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan apabila kalau hanya dalam bentuk cukup iman seorang hanya dalam bentuk pengakuan apabila kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah adalah iman, ilmu, dan amal. Amal itulah yang dimaksud dengan akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Indikator manusia berakhlak, hus al-qulub, kata Al-Ghazali, adalah tertanamnya iman dalam hatinya. Sebaliknya manusia yang tidak berakhlak, sur al-qulub, adalah
Manusia yang ada nifak di dalam hatinya, nifak artinya sikap mendua terhadap Tuhan, tidak ada kesesuaian, tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Iman bagaikan akar bagi sebuah tumbuhan. Sebuah pohon tidak akan tumbuh pada akar yang rusak dan keropos. Sebaliknya, sebuah pohon akan balik tumbuhnya, bahkan berbuah jika akarnya baik. Amal akan bermakna jika berpangkal pada iman. Demikian juga amal juga tidak bermakna apabila amal tersebut berpangkal pada kemunafikan. Hati orang beriman itu bersih, di dalamnya ada pelita yang bersinar, dan hati orang kafir itu hitam dan malah terbalik. Taat perintah Allah jika tidak mengikuti keinginan syahwat dan mengliaukan hati, sebaliknya melakukan dosa dan maksiat dapat menghitamkan hati. Barang siapa melakukan dosa, hitamlah hatinya. Dan barang siapa melakukan dosa tetapi menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelaplah hatinya, hanya cahaya itu berkurang. Demikian mengutip beberapa ayat dan hadis selanjutnya. Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia berakhlak, uraiannya sebagai berikut. Manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, tidak ada faidahnya maksudnya. Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah. Yang keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Yang kelima, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah maksudnya. Yang keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut-sebut. Yang ketujuh, berjalan di muka bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Bersikap arif menghadapi orang-orang awam. Yang kesembilan, mencintai orang lain seperti yang mencintai dirinya sendiri. Yang 10, menghormati tamu. Yang ke-11 adalah menghargai tetangga. Yang ke-12, berbicara selalu baik, santun dan penuh makna. Yang ke-13, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dan dalam menghadapi persoalan. Yang terakhir adalah tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya. Dalam akhlak, keutamaan tidaklah cukup dengan hanya mengetahuinya apakah keutamaan itu, tetapi harus ditambahkan dengan melatihnya dan terus menerus mengerjakannya atau mencari jalan lain untuk menjadi orang-orang memiliki keutamaan dan kebaikan. Al-Fat wal Khair. Secara singkat, Al-Ghazali menyebutkan bahwa untuk mencapai akhlak yang baik ada 3 cara. Pertama adalah akhlak yang merupakan anugerah dengan kasih sayang Allah, yakni orang yang memiliki akhlak yang baik secara alaminya, bil al-talif wal al-fitrah, sebagai sesuatu yang diberikan Allah kepada sejak ia dilahirkan. Kedua, dengan muzahadah, menahan diri. Dan ketiga, dengan riyadah,
melatih diri secara spiritual dan bentuk. Riyadah yang disepakati para sufi sebagai telah dijelaskan antara lain ialah dengan duam al-zikir, upaya mengubah kebiasaan yang buruk. Menurut Ahmad Amin sebagai yang dikutip Ishaq Sholih, ada sebagai berikut. Yang pertama, menyadari perbuatan buruk, bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan itu untuk mewujudkan niat atau tekad semula. Yang ketiga, menghindarkan diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu terulang. Dan yang keempat, berusaha untuk tetap berada dalam keadaan yang baik. Yang kelima adalah menghindarkan diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. Maksudnya menghindarkan hati diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkan dengan sekaligus, maksudnya itu. Yang keenam, menjaga dan memelihara baik-baik kekuatan penolak dalam jiwa, yaitu kekuatan penolak terhadap perbuatan yang buruk. Perbuatan baik dipelihara dengan istiqomah, ikhlas, dan tenang. Yang ketujuh adalah memelihara teman bergaul yang baik, sebab pengaruh kawan itu besar sekali terhadap pembentukan watak pribadi maksudnya. Yang kedelapan adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Tentang moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral kalau sikap hidupnya sesuai dengan tradisi yang bekerja di masyarakat tempat ia berada, dan sebaliknya seorang dianggap tidak bermoral jika sikap hidupnya tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan memang menurut ajaran Islam pada asalnya manusia adalah makhluk yang bermoral dan etis. Dan tentang etika adalah sebuah tantangan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus, dan etika bersifat umum. Dan di sini perbedaan antara akhlak dan moral dan etika secara substansial, akhlak, etika, dan moral adalah sama, yaitu ajaran tentang baik dan buruk berkaitan dengan sikap hidup manusia. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kebenarannya. Akhlak bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah, sementara etika bersumberkan akal karena ia bagian-bagian dari filsafat. Sedangkan moral bersumberkan adat istiadat, tradisi,
yang berlaku di masyarakat. Etika lebih bersikap teoritis, moral bersikap praktis, etika bersifat umum. Sedangkan moral lebih bersifat lokal dan khusus. Akhlak bersifat universal dan komprehensif, mencakup aspek lahir dan batin. Perbedaan antara akhlak dan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat dan sepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul, sebagaimana disabdakannya, "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu saja ya dari saya tentang presentasi tentang keagamaan ini. Untuk selanjutnya adalah ini sebagian dari saya untuk agar saya bisa lulus tugas akhir saya ini di Miliskana. Semoga ini dari saya bermanfaat bagi kalangan semua yang menonton video ini. Bila ada kata-kata yang salah, maka memaklumi, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.